Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami akan lanjutkan pembacaan asbabun nuzul ayat Al-Qur'an, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Asbabun nuzulnya, yang pertama, Imam Al-Bukhari bersumber dari Anas meriwayatkan bahwa Abdullah ibnu Salam mendengar akan tibanya Rasulullah pada saat dia berada di tempat peristirahatannya. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya saya akan bertanya kepada Tuhan tentang 3 hal yang tidak akan ada mengetahui jawabannya kecuali seorang nabi. Yang pertama, apa tanda-tanda pertama hari kiamat? Yang kedua, makanan apa yang pertama-tama dimakan ahli surga? Yang ketiga, mengapa si anak itu menyerupai bapaknya atau kadang-kadang menyerupai ibunya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, baru saja Jibril memberitahu hal tersebut kepadaku. Abdullah ibnu Salam bertanya menanggapi Jibril. Rasulullah menjawab, ya. Abdullah ibnu Salam kembali berkata, Abdullah ibnu Salam bertanya menanggapi Jibril. Rasulullah SAW menjawab, ya. Abdullah ibnu Salam kembali berkata, dia itu malaikat yang termasuk musuh kaum Yahudi. Nabi SAW pun kemudian membacakan ayat 97 ini sebagai teguran kepada orang-orang yang memusuhi malaikat pesuruh Allah. Terangan, Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyampaikan, berdasarkan susunan kalimatnya, ayat yang dibacakan oleh Nabi ini atau ayat 97 merupakan bantahan kepada kaum Yahudi yang tidak seharusnya turun bersamaan dengan peristiwa tersebut. Inilah yang paling kuat. Di samping itu, ada keterangan sah lain yang menyampaikan bahwa turun ayat ini pada peristiwa yang lain, bukan pada peristiwa Abdullah bin Ibn Salam. Dalam sebuah riwayat dari Ahmad At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Bakr ibnu Syihab dari Sa'id ibnu Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan bahwa serombongan kaum Yahudi datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, hai Abul Qasim, kami akan menanyakan kepada Tuhan 5 perkara. Apabila dapat menjawabnya, taulah kami bahwa Tuhan seorang nabi. Yang pertama, apa yang diharamkan oleh Bani Israel atas dirinya? Yang kedua, apa yang menjadi tanda-tanda kenabian? Yang ketiga, bagaimana petir dan suaranya? Yang keempat, bagaimana wanita dapat melahirkan laki-laki dan dapat juga melahirkan wanita? Dan yang kelima, siapa sebenarnya yang memberi kabar dari langit? Pada bagian akhir riwayat itu disebutkan bahwa mereka bertanya, siapa sahabat Tuhan itu?
Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, Jibril. Mereka bertanya lagi, apakah yang Tuhan maksud adalah Jibril yang biasa menurunkan perang, pembunuhan dan siksaan? Itu musuh kami. Jika Tuhan mengatakan bahwa sahabat Tuhan adalah Mikail yang menurunkan rahmat, tanaman-tanaman dan hujan, tentu lebih baik. Atas peristiwa tersebut turunlah ayat 97. Yang ketiga, dari Ishaq ibnu Rahawai dalam musnadnya dan Ibnu Jarir yang bersumber dari As-Sa'bi diriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Sa'ibah dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber selain dari As-Sa'bi. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari As-Sudi dan Qatadah yang bersumber dari Umar yang kedua-duanya munqati, bahwa pada suatu hari Umar datang kepada kaum Yahudi yang ketika itu sedang membaca Taurat. Umar kaget karena isinya membenarkan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Umar berkata kepada kaum Yahudi, aku minta agar kalian menjawab pertanyaanku ini dengan sungguh-sungguh dan jujur. Apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah? Guru mereka menjawab, memang benar, kami tahu bahwa sesungguhnya beliau itu Rasulullah. Umar bertanya lagi, mengapa kamu tidak mau mengikutinya? Mereka menjawab, ketika kami bertanya tentang penyampaian kenabian, Muhammad mengatakan, Jibril. Padahal Jibril adalah musuh kami yang menurunkan kekerasan, kekejaman, peperangan, dan kecelakaan. Umar bertanya, malaikat siapa yang bisa diutus kepada nabimu? Mereka menjawab, malaikat yang menurunkan hujan dan rahmat. Umar bertanya kembali, bagaimana kedudukan mereka itu di sisi Tuhanmu? Mereka menjawab, yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Umar berkata, tidak sepantasnya Jibril memusuhi pengikut Mikail, dan tidak patut Mikail berbuat baik kepada musuh Jibril. Sesungguhnya aku percaya bahwa Jibril, Mikail, dan Tuhan mereka akan berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik kepada mereka dan akan berperang kepada siapa yang mengumumkan perang kepada mereka. Kemudian Umar mengejar Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan hal itu. Akan tetapi sesampainya di hadapan Nabi, beliau bersabda, apakah engkau ingin aku bacakan ayat yang baru turun kepadaku? Umar menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97 dan ayat 98. Umar berkata, ya Rasulullah, demi Allah saya meninggalkan kaum Yahudi tadi dan menghadap Tuhan justru untuk menceritakan apa yang kami percakapkan. Akan tetapi rupanya Allah telah mendahului saya. Abu Abi Hatim yang bersumber dari Abdurrahman ibnu Laila meriwayatkan bahwa seorang Yahudi berkata ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, sesungguhnya Jibril yang disebut-sebut oleh sahabatmu itu atau Rasulullah adalah musuh kami. Mendengar itu Umar berkata, barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya dan para rasulnya, niscaya Allah memusuhinya. Ayat 98 dan ayat 97 dan ayat 98 ini turun bersesuaian dengan apa yang diucapkan oleh Umar. Alhamdulillah, demikian pembacaan Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 97 sampai ayat 98. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk untuk kita semuanya. Terima kasih. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.